Dia langsung pergi. Pulang lagi bawa Bensin. Sebuah rekaman video amatir merekam detik-detik karamnya kapal wisata KLM Tiana Lifeboat di perairan Batu Tiga, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam video tersebut, terlihat rombongan wisatawan sedang berusaha menaiki perahu skoci dari kapal lain yang membantu menolong para korban. Peristiwa tenggelamnya kapal yang membawa 15 orang wisatawan itu berawal ketika kapal sedang melintasi perairan Batu Tiga. Dugaan sementara, karamnya kapal KLM Tiana akibat dihempas oleh angin kencang. Hempasnya angin kencang itu membuat kapal KLM Tiana terbalik. 2 orang wisatawan mengalami luka-luka dalam peristiwa itu. Petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi segera mengevakuasi para penumpang kapal. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam tragedi itu. orang disiram air keras. Jainal, seorang warga kampung Warakas, Tanjung Priok, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara. Dalam rekaman video amatir warga, Jainal yang terkena cairan air keras itu nampak merendam tubuhnya di parit yang airnya berwarna hitam. Kejadian berawal ketika korban pulang dari bekerja. Saat itu ada pengendara motor lain yang sengaja menyiramkan cairan air keras ke arahnya. Merasa tubuhnya terbakar, Jainal segera menceburkan dirinya ke parit di pinggir jalan raya. Warga yang berada di lokasi segera menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Rumahnya di mana? Warakas. Tiga orang tewas, sementara 2 orang lainnya, seorang anak berusia 5 tahun dan seorang pria dewasa, selamat dalam peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Ciketing, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Peristiwa yang terjadi di Desa Ciketing pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat seorang anak kecil menangis di depan pintu rumah. Karena iba, warga kemudian masuk ke rumah dan menghampiri anak tersebut. Betapa kagetnya warga ketika melihat 4 orang lainnya tergeletak lemas di ruang tamu dengan keadaan mulut yang berbusa. Mengetahui hal itu, petugas hukum tak tinggal diam. Dari hasil penyelidikan, terungkap kalau kelima orang tersebut menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Pelaku yang tak lain adalah suami dari korban yang tewas dalam peristiwa itu. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku bersama 2 orang rekannya sebelumnya juga telah membunuh 5 orang lainnya di tempat yang berbeda. Para korban sengaja dibunuh oleh pelaku dengan menggunakan racun serangga dan racun tikus. Tragis, seorang anak berusia 5 tahun menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri. Peristiwa yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat terasa begitu sangat memilukan. Pelaku yang berprofesi sebagai seorang pengamen itu memang sering cekcok dengan istrinya. Karena kesal dengan istrinya, pelaku kemudian melampiaskan kekesalannya kepada anaknya. Seorang ayah yang harusnya menjadi pelindung justru tega memotong alat vital anaknya sendiri. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan tindak kekerasan pada istrinya. Polisi yang bergerak cepat berhasil menangkap pelaku. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Masalah memang selalu ada dalam kehidupan manusia. Namun bagaimana menghadapi masalah yang datang dalam sebuah keluarga? Emosi yang tinggi dan tak terkendali terkadang membuat manusia lupa diri, yang nantinya akan menyesali apa yang telah terjadi. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga mungkin bukanlah cerita baru yang pernah ada.
Tak jarang peristiwa itu harus berakhir dengan tragis atas hilangnya nyawa seseorang. Lepaskan! Hei, kenapa ini lepaskan? Lepaskan! Aci tak pernah menduga kalau suaminya akan terlibat kasus kriminalitas. Siang itu, 2 orang polisi menangkap suaminya. Aci tak bisa berbuat banyak. Hanya air mata mengiringi kepergian sang suami yang dibawa oleh petugas penegak hukum. Kan pas ditangkapnya di sini, lagi nginap. Terus kata polisi itu ditanya kasusnya kasus apa. Dia bilang curanmor. Demi membiayai kebutuhan sekolah anak sematawayangnya, Aci memilih bekerja di rumah salah seorang anggota keluarganya. Tapi Bi, aku gak enak sama Bibi. Aku kerja apa? Udahlah, ikut sama Bibi. Ayo, ibu sama bapak. Oke, ada kerja sih. Kerja juga cuma di rumah ngejahit gitu. Jadi berapa lama tuh? 1,5 tahun. Hari ke hari terus berlalu. Tak terasa hingga tahun pun telah berganti. Siang itu Aci sangat bahagia menyambut kedatangan suami yang telah lama dinantinya kembali. Namun raut wajah suaminya justru sangat tidak senang melihat kegembiraan Aci siang itu. Bukan saling melepas rindu, justru menjadi awal sebuah pertengkaran hebat. Sang suami menuduh kalau Aci berselingkuh selama dirinya dalam penjara. Apalagi sang suami melihat Aci lebih memilih bermain ponsel daripada memperhatikan dirinya. Namun Aci tetap tabah menghadapi sikap kasar suaminya itu. Aci menyangkal semua tuduhan kalau dirinya berselingkuh. Aci kemudian pergi ke dapur membuatkan kopi untuk sang suami, berharap dapat mendinginkan suasana yang panas siang itu. Dia ada chat dari Tete, katanya bilang, emang lagi di mana? Di rumah, tulisan gitu. Dia pengen dia, tapi aku masih balas chat itu. Dia keburu marah udah. Aci yang datang membawa kopi habis dicaci maki oleh suaminya. Ini kopinya Bang. Abang minum dulu kopi ya. Abang istirahat dulu, Abang baru pulang. Minum kopinya. Udah jelas! Aci hanya bisa menangis. Sang anak mencoba untuk menguatkan hatinya. Bapak kamu nak. Pulang. Bapak sudah pulang. Bapaknya di mana? Bapak berangkat. Kemana lagi, Bu? Bapak kamu marah. Piring dan gelas pecah berantakan di lantai rumah. Aci berusaha untuk menjelaskan pada suaminya kalau dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan. Namun api cemburu yang panas telah membakar hati sang suami untuk berbuat keji pada Aci. Dia langsung pergi. Bensin. Aci hanya bisa menangis dalam kamarnya. Sementara suami Aci pulang dengan membawa 2 botol berisi bensin. Aci kaget melihat suaminya berdiri di depan pintu sambil menuangkan cairan bensin ke lantai kamar. Aci segera paham apa yang akan dilakukan suaminya. Namun sebuah korek pemantik api yang menyala segera membakar lantai kamar. Di tengah kobaran api yang menyala-nyala, dengan kejam suaminya menyeret kaki kiri Aci ke tengah api. Aci menjerit kesakitan. Teriakan Aci mengundang 2 orang warga datang. Warga menghentikan apa yang dilakukan suami Aci. Suami Aci berusaha lari, tak tinggal diam. Warga lalu mengejarnya. Sempat terjadi perkelahian di luar rumah. Suami Aci gigih melawan.
Namun dua orang warga juga tak mau kalah begitu saja. Akhirnya suami Aci berhasil diringkus. Ibu kenapa? Ibu Kenapa jadi begini, Ci? Kita bawa ke rumah sakit, ayo. Ayo. Ya Allah. Dengan kaki yang terbalut perban, ditemani keluar, Aci hanya bisa merintih dan menangis, menahan sakit luka bakar di kaki kirinya. Suamiku bisa sekejam ini. Langsung keluar rumah terus langsung dibawa ke puskesmas. Udah setelah itu kejadian di sini udah nggak tahu apa-apa lagi.